Selamat datang kembali. Kali ini kita langsung menyelami materi yang Anda bagikan nih. Standar Nasional Indonesia SNI 3989 bagian ketiga edisi terbaru 2024. Betul. Fokusnya ini spesifik banget dan penting ya, proteksi kebakaran pakai sprinkler otomatis buat bangunan penyimpanan. Ya. Gudang, cold storage gitu ya. Betul, yang mungkin Anda kelola sehari-hari. Nah, misi kita sekarang, mengupas tuntas inti standar ini gimana sih cara paling pas buat klasifikasi barang, terus menatanya di rak, dan yang paling krusial, melindunginya. Termasuk kapan dan bagaimana kita mesti pakai in-rack sprinkler atau IRAS itu, kita coba bedah bareng ya. Tepat sekali. SNI bagian 3 ini ya bisa dibilang kayak kitab sucinya lah ya buat siapa saja yang pegang tanggung jawab soal keselamatan kebakaran di area penyimpanan. Oke. Yang krusial di awal itu gimana standar ini tuh maksa kita buat benar-benar detail ngelihat isi gudangnya. Maksudnya? Ya bukan cuma sekedar, oh ini barang A, ini barang B. Tapi materialnya apa? Dibungkusnya gimana? Disusunnya gimana? Itu semua nentuin tingkat resiko kebakarannya. Nah, ini langkah fundamental sebelum kita ngomongin desain sistem sprinklernya. Oke. Mari kita mulai dari fondasinya kalau gitu. Klasifikasi komoditas. Standar ini kan bagi jadi kelas I sampai IV ya. Terus ada kategori khusus buat plastik. Ada grup A, B, C, bahkan ada kode-kode tambahan kayak CAP, CEP, UUP, UEP gitu. Kelihatannya agak ribet ya. Apa sih yang paling penting buat kita pahami di sini? Yang paling penting dipahami itu detail kecil itu bisa ngasih dampak gede ke klasifikasi. Jadi bukan cuma jenis materialnya apa? Oh, bukan cuma itu. Bukan. Tapi juga kemasannya gimana? Pakai karton biasa? Atau dibungkus plastik rapat, enkapsulasi? Atau malah nggak pakai kemasan? Terus jenis paletnya, kayu atau plastik? Itu semua diperhitungkan. Wah, detail juga ya. Iya. Contohnya nih, plastik grup A itu jelas risikonya jauh lebih tinggi dibanding grup C. Nah, terus kode kayak CUPC itu maksudnya Carton Unexpanded Expanded Plastic. Jadi plastik yang nggak ngembang atau bisa ngembang kayak busa, tapi dikemas dalam karton. Oke. Kalau UUPUE itu uncarton, jadi plastiknya nggak dikartonin. Intinya sih, gimana sih plastik ini dikemas dan sifat fisiknya itu ngaruh banget ke tingkat bahayanya. Jadi cara bungkusnya ngaruh ya? Banget. Untungnya standar ini ngasih bagan alir kok. Gambar 4 itu sangat ngebantu buat navigasi klasifikasi plastik ini. Ada juga contoh-contoh material spesifik di tabel B1 lampiran. Menarik. Jadi benar, bukan cuma soal apa barangnya, tapi bagaimana barang itu disimpan dan dikemas. Ini pasti langsung nyambung ke strategi proteksinya kan? Pasti. Nah, ngomongin penyimpanan, standar ini kan juga bahas macam-macam tipe rak. Ada baris tunggal, ganda, multibaris. Dari kacamata proteksi kebakaran, bedanya apa sih yang paling signifikan? Perbedaan utamanya ada di konfigurasi rak itu sendiri. Dan ini penting banget, gimana pengaturan celah aliran atau flue spacesnya. Flue spaces ya, celah gitu. Iya, celah. Ruang kosong, baik melintang jadi antar barang di satu tingkat rak, maupun membujur, antar baris rak. Nah, celah ini vital banget. Vitalnya kenapa tuh? Supaya air dari sprinkler di atas itu bisa tembus ke bawah, ke sumber api. Dan juga celah ini mempengaruhi gimana panas dan api itu bisa menjalar di dalam rak. Oh gitu. Standar ini detail banget, ngasih panduan soal lebar minimum celah ini harus berapa, tergantung jenis raknya, terus papan raknya itu padat atau bolong-bolong, terbuka. Banyak ilustrasinya kok di SNI, jelas banget. Jadi kalau celahnya kekecilan atau nggak sesuai standar gimana? Ya itu, air sprinkler dari plafon bisa jadi nggak efektif, nggak nyampe ke api yang mungkin mulainya di bagian bawah atau tengah tumpukan. Nah, ini dia nih. Ini pasti yang jadi alasan kenapa in-rack sprinkler, IRAS, sering jadi solusi ya. Apalagi kalau raknya tinggi banget atau barangnya yang berisiko tinggi kayak plastik tadi. Gimana standar ngatur soal IRAS ini? Betul sekali. IRAS itu ibaratnya pemadam cadangan di dalam rak. Ketika sprinkler di plafon aja diperkirakan nggak akan cukup buat ngendaliin api di dalam tumpukan rak. Jadi kayak bantuan gitu ya? Iya. Bayangin aja, api mulai di tengah tumpukan barang setinggi katakanlah 10 meter. Air dari atas ya mungkin ketahan sama barang-barang di level atasnya kan? Bener juga. Nah, standar ini ngasih kriteria jelas kapan IRAS itu mutlak diperlukan. Ada bagan alir evaluasinya juga di gambar 21.
Itu ngebantu banget buat nentuin perlu nggaknya iras. Terus pemasangannya gimana? Apa ada aturannya juga? Oh jelas ada, spesifik banget. Di level ketinggian mana aja, sprinkler iras itu harus dipasang. Terus jarak horizontal antar sprinklernya berapa. Bahkan ada aturan khusus kalau di rak itu ada wadah terbuka yang mungkin bisa ngalangin semprotan air iras. Wah, kompleks ya. Iya lumayan. Makanya di lampiran standar itu banyak banget contoh gambar konfigurasinya. Gambar 23-32, terus 42-47. Itu contoh buat berbagai skenario rak dan kedalamannya. Kadang, iras ini juga dikombinasikan sama horizontal barriers. Horizontal barriers, itu apa lagi? Semacam plat menghalang api horizontal gitu, dipasang di dalam rak. Tujuannya buat bantu membatasi api biar nggak cepat naik ke atas di dalam rak. Itu ada di pasal 315 sama 664 penjelasannya. Oke. Jadi ini kayak ngerangkai puzzle ya. Benar-benar klasifikasi komoditasnya mesti pas dulu. Betul. Terus pahami betul gimana barang ditumpuk di rak, termasuk si flow species tadi. Ya, celah alirannya. Baru dari situ bisa ditentuin, cukup nggak nih sprinkler plafon aja, atau harus nambah iras, plus konfigurasinya gimana yang pas. Semuanya nyambung ya ternyata. Persis. Itu dia intinya. Kesimpulan utamanya yaitu, ngerancang sistem sprinkler buat gudang itu proses yang detail banget, berlapis-lapis. Nggak bisa asal pasang. Harus teliti berarti ya. Harus. Teliti dari awal. Identifikasi dulu komoditasnya apa. Kelas I1, 4, plastik ABC, cap cepu upu, uup, itu. Terus, periksa detail penyimpanannya. Tipe raknya apa, dimensi celah alirannya udah bener belum, jenis papan raknya gimana. Oke. Nah, kombinasi semua faktor itulah yang nanti nentuin desain proteksi yang disyaratkan standar, termasuk tipe sprinklernya, jarak antar sprinkler, dan perlu nggaknya iras. Tabel-tabel di bagian akhir standar, kayak tabel 19-27 buat komoditas umum, atau tabel 28-29 buat pilot, itu jadi panduan teknisnya, ngasih solusi desain spesifik buat berbagai skenario. Sip. Pembahasan kita soal SNI 3989 bagian 3 ini kayaknya udah cukup komprehensif ya. Standar yang padat informasi, tapi aplikatif banget, terutama buat Anda yang sehari-hari memang berurusan sama keamanan gudang. Betul. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan reflektif buat Anda yang dengerin. Setelah kita bahas barang ini, gimana kira-kira Anda bakal menerapkan panduan klasifikasi komoditas dan pertimbangan IRS ini secara lebih detail lagi pada konfigurasi gudang spesifik yang Anda tangani sekarang? Coba deh dipikirin, ada nggak satu detail spesifik dari standar ini yang tadi kita bahas, yang rasanya paling relevan atau mungkin paling aha gitu buat situasi Anda? Pertanyaan bagus tuh. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya.